Selamat pagi. Kembali kita saudara-saudara mencari wajah Tuhan. Baik kita sebagai anak-anak Tuhan, kita utamakan Tuhan lebih dari apa yang saat ini kita utamakan. Waktu, baik hidup, baik hati, baik kesempatan. Kalau hari ini kita ada dan kita boleh bisa dapat bernafas pada hari ini, semua karena Tuhan. Baik saudara, Tuhan Yesus mengasihi engkau dan saya. Biarlah kita juga belajar mengasihi Tuhan dengan kita mencari wajah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menyertai kita. Mari saudara, hari ini kita akan membangun rohani kita kepada Tuhan Yesus dengan kita menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini bersama dengan anak-anak Tuhan, kami mau membangun Tuhan rohani kami, mencari wajah Tuhan. Engkaulah sumber hidup kami, yang paling utama biarlah kami mencari wajah Tuhan. Bagi kami Tuhan yang saat ini sudah ada Tuhan Yesus di dalam mesbah doa pagi kami ini, Tuhan biarlah anak-anakmu mendapatkan berkat, kuasa, kasih, kesegaran Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan pada hari ini. Kami yang utamakan Engkau, Tuhan Yesus yang melawat, Tuhan yang mengurapi, sehingga pada saat kami memuji menyembah Engkau, kami percaya kuasa Tuhan turun atas kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat saat hari ini Tuhan berikan kelegaan. Dan apapun yang kami kerjakan setelah kami utamakan Engkau, Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran. Pujilah namamu Bapa, haleluya, amin. Mari saudara kita nyanyikan pujian pada Tuhan Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan hidup kami. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan kami hidup, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Tuhan Yesus, anugerah-Mu, menyatakan janjiku kepadamu, menyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, oh Yesus Tuhan. Kalau ku hidup, mari saudara dengan segenap hati, ku hidup bagimu, amin. Tetap menyembah Tuhan, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih Yesus yang menyelamatkan hidup kami. Kasih-Mu, sama ku hidup bagimu Tuhan, ku hidup bagimu.
kami hari ini sampai hari ini kami hidup Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami mau terus Tuhan tetap setia. Tuhan kami mau tetap Tuhan Kau dapati kami setia saat Engkau memandang kami, melihat ke bumi. Adakah iman di dalam hidup kami? Dan iman kami mau Tuhan mengejar-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu dengan kami Tuhan, percaya dan melakukan kehendak-Mu sehingga kami hidup kami kuat. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini Tuhan, pagi hari ini sebelum kami dijamah dengan firman-Mu mengubah hidup kami, biar kami mau nyanyikan sekali lagi ini sebagai pengakuan doa kami, pujian kami Tuhan. Kami mau nyatakan, ku percaya kepadamu, Engkau turut bekerja dalam hidup kami, baik suka maupun duka. Inilah pujian yang kami naikkan Bapa. Ku percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal. Amin. Baik suka maupun duka, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dan percaya kepada-Mu. Dia mengasihinya. Sekali lagi saudara, kita mau nyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, Tuhan kami Yesus Tuhan. Amin. Turut bekerja di dalam segala hal, baik apapun yang kami hadapi Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengakui, yang percaya kepadamu, bagi yang mengasihinya. Katakan Yesus Tuhanku, Yesusku, Tuhan Kau penyelamat hidupku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Inilah pengakuan kami, kami berseru Tuhan, Yesusku, Tuhanku, Kaulah hidupku, Tuhanku, Kaulah penolong, Kau penolong hidupku. Tetap percaya kepadamu, ku percaya Tuhanku, kami berserah padamu. Amin. Turut bekerja di dalam segala apapun kehidupan kami yang kami hadapi, mendatangkan kebaikan bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi yang mengasihinya. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhanku, Kaulah penyelamat hidupku. Amin Tuhan. Tuhanku, Kau penyelamat, Kau penyelamat hidupku dari dosa, dari kehidupan kami. Yesusku, Kaulah penolong hidup kami. Tuhanku, Kaulah jalan keluar bagi hidup kami. Kau penolong hidupku. Ku mau percaya padamu, ku percaya Tuhanku, Engkau bekerja dalam segala hal kehidupan kami. Ku bekerja di dalam segala hal. Amin. Untuk mendatangkan semua baik di hadapan-Mu, baikan bagi kami yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihi-Mu. Amin. Bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihinya. Inilah pujian yang kami naikkan bersama dengan anak-anak Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami pada sepanjang hari ini. Dan mujizat terbesar adalah kami boleh mengalami perubahan hidup dan perjumpaan pribadi dengan Engkau pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kami menyiapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu firman-Mu disampaikan pada hari ini, mengganggu kami, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa biar Roh Kudus Tuhan bekerja, menjamah setiap hati kami, sehingga firman Tuhan boleh menguatkan kami, memberikan kesegaran bagi roh, jiwa, dan tubuh kami, memberikan
berikan kepada kami kekuatan yang baru setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali saudara untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam mesbah doa pagi. Ya, pada pagi hari ini saudara, firman Tuhan terambil di dalam kitab Efesus pertama, ayat yang ketiga. Kita akan membaca di sini. Temanya adalah berkat-berkat rohani di dalam Kristus. Ya, di dalam Efesus pertama ayat yang ketiga. Ya, saudara, temanya adalah berkat-berkat rohani di dalam Kristus. Ya, ayat 3 kita akan baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ya, saudara, apakah berkat rohani yang dikaruniakan Allah bagi setiap kita yang berada di dalam Kristus, ya, yang percaya pada Kristus? Dikatakan di ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, ya, sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ya, inilah berkat yang pertama, bahwa Allah telah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Ya, supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ya, saudara, Allah sudah merencanakan, ya, supaya kita, saudara, disucikan dan tidak bersalah di hadapan-Nya. Ya, karena apa yang akan dilakukan oleh Yesus bagi kita. Ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, itu adalah rencana Allah. Ya, untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya dari segala dosa, agar saudara dan saya menerima pengampunan dosa, ya, sehingga kita disucikan, ya, dikuduskan oleh Allah, sehingga kita kedapatan tidak bercacat di hadapan-Nya. Ya, saudara, inilah berkat yang pertama, ya, yaitu saudara, Allah telah memilih kita supaya saudara kita kudus di hadapan Tuhan, ya, dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ya, saudara, ini berkat yang pertama. Allah sudah rencanakan supaya kita, saudara, ya, disucikan dan tidak bersalah, saudara. Ya, akan apa? Karena apa yang akan dilakukan Kristus bagi kita. Ya, saudara, di ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, agar saudara dan saya disucikan, ya, dikuduskan dan kedapatan tidak bercelah di hadapan-Nya, oleh karena kita telah menerima pengampunan dosa. Ya, kita dikuduskan, menerima penebusan-Nya oleh darah Yesus yang menyucikan saudara dan saya. Yaitulah berkat yang pertama bagi kita yang berada di dalam Kristus. Ya, yang kedua adalah, saudara, Allah telah mengangkat kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Ya, kita akan membaca di dalam ayat yang kelima.
dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, saudara, inilah yang berkat yang kedua. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Ya, sejak semula Allah telah merencanakan untuk mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Ya, saudara, dengan mengutus Yesus untuk mati bagi kita, menebus dosa kita. Di ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, saudara, di dalam Galatia 4 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Ya, supaya apa? Supaya kita diterima menjadi anak. Ya, jadi Allah merencanakan saudara dan saya untuk kita diangkat menjadi anak-anak-Nya, anak-anak Allah. Ya, saudara, lewat apa? Penebusan Yesus di kayu salib, supaya saudara dan saya menerima pengampunan dosa. Ya, di dalam Galatia 4 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa Yesus diutus untuk menebus saudara, dosa-dosa saudara dan saya. Ya, sehingga apa? Supaya kita diterima saudara menjadi anak, supaya kita diterima menjadi anak. Ya, nah saudara, inilah berkat yang kedua. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat ke-12 dikatakan, barang siapa yang menerima Dia, menerima Yesus, ya, maka kepada diberikan hak, otoritas untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Ya, inilah anugerah Tuhan yang terbesar, sehingga kita dapat menyebut Allah sebagai Bapa kita. Ya, kita diangkat sebagai anak-anak-Nya, bukan karena kita baik, tetapi karena kita percaya kepada Yesus. Ya, saudara, sehingga kita diadopsi. Ya, kita diangkat oleh Allah untuk menjadi anak-anak-Nya, saudara, anak-anak Allah, sehingga kita juga mewarisi segala janji-janji Allah di dalam hidup saudara dan saya. Ya, inilah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, di ayat yang ke-11 dikatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Ya, jikalau kita anak, maka kita adalah ahli waris. Ya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, banyak janji Tuhan, saudara, yang terdapat di dalam firman Tuhan. Ya, dan janji Allah itu berlaku bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita boleh mengalaminya, saudara, karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Ya, saudara, hal yang ketiga, ya, saudara, berkat rohani. Apakah saudara dikaruniakan Allah bagi setiap orang yang saudara berada dalam Kristus? Yang ketiga adalah Allah memberikan Roh Kudus yang sudah dijanjikannya. Ya, nah, kita akan baca di ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, saudara, yang ketiga adalah Allah memberikan Roh Kudus yang sudah dijanjikannya. Ya, saudara, sebagai tanda bahwa kita adalah milik kepunyaan
Allah, ya. Saudara, dikatakan kamu saat kita percaya kepada Yesus, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya, ya, sebagai tanda bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah, dimeterai, saudara, oleh dengan Roh Kudus yang dijanjikannya, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, itulah kekayaan atau berkat-berkat rohani yang kita dapati di dalam Kristus, ya, di dalam Yesus. Di luar Dia kita tidak punya pengharapan. Di luar Dia kita tidak memiliki Allah. Di luar Dia kita bukan warga kerajaan sorga, ya. Oleh karena itu kita bersyukur Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus segala dosa saudara dan saya, agar kita beroleh pengampunan dosa, ya saudara, sehingga apa? Hidup saudara dan saya dapat hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bukan karena kita baik, tapi setiap kali kita berbuat dosa, kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan apabila Dia sudah mengampuni, maka Dia tidak mengingat segala dosa-dosa kita lagi, ya. Dan kita yang sudah diampuni, biarlah kita boleh mempersembahkan hidup kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, untuk kita membalas segala kebaikan Tuhan, karena kita sudah diselamatkan oleh karena iman percaya kita kepada Yesus, ya. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan hidup saudara dan saya, sehingga kita dapat bersyukur Tuhan, kita dapat menyebut Allah sebagai Bapa kita, oleh karena kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita, dan kita mendapat bagian sebagai ahli waris orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, ya, yang terdapat di dalam firman-Nya, ya saudara. Karena itu adalah bagian kita sebagai anak-anak-Nya, oleh karena kita percaya kepada Yesus, dan bahkan kita boleh menerima Roh Kudus yang dijanjikannya, ya, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, ya. Saudara, Yesus berkata, barang siapa yang haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud adalah Roh Kudus yang akan diberikan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, Roh Kudus sudah diberikan kepada gerejanya pada saat Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan, saudara, 10 hari setelah itu, yaitu hari Pentakosta. Dan saudara, janji Tuhan tetap berlaku dalam hidup saudara. Karena itu nantikanlah Dia dan teruslah memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga saudara dan saya senantiasa dipenuhi dengan Roh-Nya, sehingga kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan di dalam seluruh kebenaran-Nya, ya, sehingga kita dapat senantiasa memuliakan Yesus karena Roh Tuhan yang ada dalam hati saudara, dan kita dimampukan untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, oleh karena Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Saudara, kita akan nyanyikan pujian. Saudara, kusanjung namamu Yesus, kusembah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, lagu inilah yang saya karang, judulnya adalah Pengampunanmu yang Sempurna. Kita akan nyanyikan kusanjung namamu Yesus, dan saudara boleh ikuti. Kita akan nyanyikan pujian ini. Kusanjung namamu Yesus, kusembah namamu Tuhan, kusembah namamu Tuhan. Engkau layak, Engkau layak dipuji, disembah, dipuji, disembah, dimuliakan, dimuliakan selamanya, selamanya. Kusanjung, kusanjung namamu Yesus, kusembah namamu Tuhan, kusembah namamu Tuhan. Engkau layak, Engkau layak
Dipuji, disembah, dimuliakan, dimuliakan selamanya, selamanya. Sungguh ku tak layak, sungguh tak layak menerima semuanya, menerima semuanya. Segala kebaikanmu dalam hidupku, dalam hidupku. Kau menerimaku, kau menerimaku apa adanya, apa adanya. Pengampunanmu sempurna, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak Tuhan menerima semuanya. Sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku, kau menerimaku apa adanya, apa adanya. Pengampunanmu, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu di dalam kehidupan kami yang sempurna, di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau Tuhan telah menebus dosa kami, supaya kami menerima pengampunan dosa ya Tuhan. Sehingga kami boleh kedapatan kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu pada hari kedatangan-Mu. Oleh karena darah Yesus yang menguduskan, menyucikan kami dari setiap dosa. Saudara, pada saat ini kalau engkau yang masih hidup dalam dosa, serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus dan mohon pengampunannya. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahanku Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosaku. Aku gak layak di hadapan-Mu. Namun oleh karena penebusan-Mu di kayu salib Tuhan, yang telah menanggung dosa semua umat manusia, termasuk dosa-dosaku Tuhan, maka aku dibenarkan oleh-Mu ya Tuhan. Kami menerima pengampunan dosa. Terima kasih kami diselamatkan oleh karena iman percaya kami kepadamu Tuhan. Bukan karena kami baik, tapi karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Kuduskan hidup kami ya Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami adalah anak-anak-Mu yang berhak menerima janji-janji Allah sebagai ahli waris kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih bukan karena kami baik, namun karena kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan oleh iman kami kepadamu, maka kami diberi hak untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami menerima karunia Roh Kudus yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang percaya kepada Yesus. Memampukan kami hidup dalam kebenaran, menuntun kami dalam kebenaran, memampukan kami mengalahkan dosa. Bukan karena kami baik, namun karena anugerah-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang beraktivitas sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami kemenangan oleh karena roh Tuhan yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh dalam dunia ini ya Tuhan. Oleh karena roh Tuhan dalam diri kami mengingatkan, menuntun kami dalam kebenaran-Mu Tuhan, mengingatkan kami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan,
Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang kekurangan Tuhan Kau yang melawat dan Kau yang menyembuhkan ya Tuhan. Yang terikat oleh dosa sekarang dilepaskan di dalam nama Yesus. Apapun dosa yang kami lakukan ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama-Mu ada kelepasan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih. Saudara yang terkasih, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, dan kita akan bertumbuh terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.